Nama Tuhan, Shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya jemput Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini, kita datang kepada Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datang dari Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu. Yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan, yang mencari Dia dengan segenap hati, dan juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Pagi ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan tamu. Beliau adalah Bapak Pendeta Theophilus Rianto dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kencono Wungu. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mari kita siapkan hati kita, kita satukan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka berkat Tuhan akan turun atas setiap kita. Amin. Kau
ada dan sungguh nyata bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau juga izinkan setiap kami dapat hadir di rumah ibadah-Mu pada minggu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami, ya Roh-Mu yang penuh semangat dapat tercurah atas kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa yang percaya, katakan amin. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai dan kita mau percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Amin. Jalan-jalanku, kebenaran-Mu
kita siapkan hati kita. Kita mau sampai sujud di hadapan Tuhan. Kita mau menundukkan diri untuk dapat isi firman Tuhan. Agar setiap jalan kita selalu berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari katakan, ku siapkan hatiku ya Bapa. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
kami anak-anak-Mu tanpa terkecuali telah menyiapkan akan hati kami untuk bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pertaruhkan perkataanmu di lidah bibir hamba-Mu, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan pada pagi ini adalah isi hati Tuhan untuk setiap kami, sehingga tanpa terkecuali kami pun semua diberkati Tuhan. Kami mempertaruhkan akan anak-anak-Mu semua, jadikan hati mereka seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih itu adalah benih firman Tuhan, bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan bersama-sama amin. Kelihatannya suara saya cukup keras, jadi tidak perlu pakai mic kelihatannya. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, yaitu Bapak Yeremia, dan juga para majelis Jemaat Kristen Indonesia yang memberikan kesempatan kepada saya pada pagi ini untuk berbagi. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama langsung saja, tidak perlu perkenalan. Saya sangat yakin sudah ada beberapa yang kenal, apalagi Bu Santi. Dan mungkin masih ada yang lain ya. Anak tercantik sudah kenal. Pada pagi ini saya diberikan tema yaitu berkat Tuhan bagi orang yang cinta firman Tuhan. Bila kita bicara tentang berkat, ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Tetapi hal yang sederhana ini sebetulnya memiliki sebuah tantangan yang besar bagi kita untuk meraih tersebut. Dan saya sangat yakin bila Pak Yeremia dan majelis memberikan tema ini, saya sangat yakin bahwa kita di sini tanpa terkecuali semua adalah anak-anak yang cinta akan firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita kepengen diberkati, kita memberikan berkat-berkat nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu memang kita harus menjadi bukan sekedar pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Karena yang berbahagia bukan sekedar yang mendengar, yang memahami, tetapi yang mempraktekkan. Inilah yang akan menjadi bagian bagi kita sekalian. Sekali lagi, saya sangat yakin kita semua di sini semua telah cinta terhadap firman Tuhan. Amin. Orang yang cinta tidak ketemu satu hari bagaikan satu tahun. Khususnya yang sedang pacaran. Betul? Orang masih ngaku. Sekali lagi, orang yang sedang jatuh cinta tidak ketemu satu hari bagaikan satu tahun. Ini fakta membuktikan. Jadi pikirannya kepengen ketemu terus. Kalau bisa seperti perangko dan amplop nempel terus. Demikian juga kita, bila kita cinta terhadap firman Tuhan, mestinya, selayaknya, seharusnya, sewajibnya kita pun selalu dekat dengan firman itu. Makanya renungkanlah firman itu siang dan malam. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada yang belum merenungkan firman itu siang dan malam? Kalau belum, berkatnya belum dapat. Karena itu merupakan sebuah kunci. Nah, langsung kita akan belajar satu ayat saja. Dan ini minggu yang kelima. Ini pengganggu ya.
Kira-kira semprotan saya sampai ke sana nggak ini? Enggak. Jangan-jangan saya. Oke. Dan sekali lagi tidak perlu pakai mic. Suara saya penuh sih terdengar sampai di depan sana. Jadi pada pagi ini langsung kita fokus ke satu ayat saja. Berkaitan dengan tema berkat Tuhan bagi orang yang cinta firman Tuhan. Kita akan membaca Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga saja. Karena saya ini minggu kelima, saya sangat yakin pertama, 2, 3, 4 sudah dikupas tuntas. Dan mungkin saya juga ada yang sama dengan yang terdahulu, tetapi tidak apa-apa. Ini mengingatkan kita, karena manusia itu gampang lupa. Itu manusiawi. Ning ojo ngasih dilaleki. Jangan sengaja melupakan. Ini yang repot. Kalau kita tidak sengaja, itu manusia nggone lali, gampang lupa. Kemarin diomongin, tadi pagi diomongin, sekarang udah lupa. Asal jangan melupakan. Kita ada unsur sengaja mengabaikan. Kalau mengabaikan, melupakan, yo jangan menunggu-nunggu berkatnya. Nah, dikatakan begini ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya sangat yakin ayat ini pun udah bolak-balik disampaikan. Tetapi perlu diingat, hamba Tuhan yang satu dengan yang lain pasti akan berbeda cara menyampaikannya. Walaupun poinnya sama, betul? Lawang saya itu khotbah sekarang sama nanti ayatnya sama tuh, ngomongnya juga beda kok. Kenapa? Lah nggak hafalan, lah nggak ada teksnya, nggak dibaca. Kalau dibaca, ya sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yus, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya ada teksnya juga sama. Tetapi ketika menyampaikan, itu akan sangat berbeda. Nah, dari ayat ini, bagi kita sekalian yang telah cinta firman Tuhan, ada 3 berkat yang akan kita terima. Yang pertama, kita semua tanpa terkecuali, kita akan menjadi sosok-sosok yang produktif. Ulangi, bagi kita semua yang cinta akan firman Tuhan, berkat yang pertama, kita adalah menjadi pribadi atau sosok yang produktif. Dikatakan menghasilkan buah pada musimnya. Kalau kita menanam tumbuh-tumbuhan, pas musimnya tidak berbuah, musimnya lagi tidak berbuah, musimnya lagi tidak berbuah, apa yang kita lakukan? Pasti kita pangkas, bukan? Beruntungkah pohon? Beruntungkah pohon tersebut? Ya enggak dong, langsung mati dipangkas. Nah, seperti apa itu? Dikatakan produktif. Saya ingin hanya membahas di kitab Mazmur saja. Karena kitab Mazmur ini sebagian besar ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud. Ini adalah syair, ini adalah puisi, ini adalah ungkapan, ini adalah merupakan sebuah kesaksian yang didasarkan kepada kehidupan selama Daud hidup. Jadi kalau orang menyaksikan cinta kasih Tuhan yang memang betul-betul didasarkan kepada sebuah pengalaman, menceritakan tentang sesuatu yang datangnya dari diri sendiri, biasanya akan lebih mengena, biasanya akan lebih menyentuh. Makanya dulu saya pernah mengatakan begini kepada jemaat-jemaat yang saya layani. Dulu ketika saya pelayanan belasan tahun di Jakarta, itu kehidupan saya, pelayanan saya didasarkan kepada kata orang. Dari buku-buku
menyanyikan bintang kecil. Orang buta kan ora weruh, betul? Langit ki warnane kaya apa ora weruh. Bintang ki kaya apa ora weruh. Tetapi dengan semangatnya di kereta jurusan Senen sampai Bekasi, mereka jejer-jejer. Sekarang sudah AC semua, tidak ada pengamen. Dulu, waduh, jejer-jejer. Semua ada yang bawa alat, semua buta. Bintang kecil di langit yang biru, katanya amat banyak menghias angkasa, katanya. Pertanyaannya, kenapa katanya? Kenapa katanya? Lah nggak lihat, katanya bintang itu di langit banyak. Katanya, wong orang weruh dewi. Saya juga begitu. Allahku adalah Allah yang luar biasa. Allah yang Allah yang menyembuhkan, karena menyembuhkan orang lain. Allah itu luar biasa. Allah juga Allah yang menyediakan dan mencukupi. Si A diberkati oleh Tuhan, saya tidak. Kalau saya mengkhotbahkan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, ini sama saja seperti orang jual obat yang dirinya sendiri borokan. Gatel ukur, niki obat nganu, gatel minyak anu ular sembuh total ini ajaib, tak garu-garu terus begini. Sing arep tuku piye? Sanksi nggak kira-kira? Jual obat gatel yang bersangkutan garuk-garuk terus. Tetapi langsung, ini dulu saya puluhan tahun, ini bekasnya masih ada. Saya oleskan minyak ular ini, sembuh. Wah, orang yang dengar langsung percaya. Inilah Daud. Dia mengatakan bahwa orang percaya yang merenungkan firman itu siang dan malam akan mendapatkan berkat-berkat yang ada. Ini karena sudah terjadi dalam kehidupan Daud. Kita perhatikan dari dia masih menjadi gembala. Di dalam kitab Mazmur dituliskan, khususnya pasal yang ke-119 dikatakan demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan berdosa terhadap engkau. Dia mengalami firman yang didengar itu, firman yang dipercaya itu bukan keluar, maksud saya bukan masuk dari telinga satu keluar telinga yang lain, tetapi dari kedua telinga tersimpan di dalam hatinya yang disebut menjadi rema. Saya mengajar di SMP SMA, saya wajibkan setiap pelajaran ada ayat hafalan. Sampai ada murid ngomong gini, Pak Guru, ini kan kayak sekolah minggu Pak Guru menghafalkan ayat. Betul, saya bilang. Memang Pak Guru mengharapkan kalian hafal, tetapi bukan yang sekedar hafal, tapi betul kamu simpan dalam hati. Kalau kamu sudah hafal, apalagi anak-anak muda, itu sering diperhadapkan dengan persimpangan jalan tanpa firman menjadi rema dalam hatinya. Baik, ketika akan melangkah bisa salah. Jadi Pak Guru, saya bilang, meminta kalian untuk menghafalkan ini supaya kamu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalian diberkati. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kalau saat ini kalian hidup di dalam dunia ini penuh dengan kegelapan, tanpa firman Tuhan itu yang akan menuntut dalam hidupmu, kalian akan terseret arus dunia ini. Bagaimana janji firman Tuhan akan dipenuhi dalam kehidupan kalian? Tidak akan. Oleh sebab itu Pak Guru mengharapkan kalian menghafalkan. Orang usah protes-protesan. Harapan saya apa? Firman itu memang tidak harus hafal semua, tapi ketika tersimpan dalam hatinya, ada sesuatu, dia akan melangkah sesuai dengan apa yang telah didengarnya. Ini yang dikatakan sebagai rema. Raja Daud menyimpan Taurat itu. Raja Daud menyimpan firman itu di dalam hatinya. Walaupun dia pernah jatuh dalam dosa, betul? Itulah
manusia. Jadi dalam kehidupan kita, walaupun telah berusaha secara maksimal untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, ada firman mengatakan roh itu penuh tapi daging lemah. Jadi ada sebuah pertentangan. Kadang kalau kita melangkah kita bisa jatuh, tetapi ketika firman itu ada dalam hati kita, kita jatuh dan tidak tergeletak, kita akan bangkit lagi. Saya katakan tadi, orang yang cinta firman Tuhan akan menjadi sosok yang produktif, berbuah pada musimnya, bahkan bisa-bisa berbuah bukan pada musimnya. Saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian, kalau berbuah pada musimnya dan berbuah bukan pada musimnya, tentang nilainya lebih tinggi yang mana? Halo? Ulangi sekali lagi. Berbuah pada musimnya dan berbuah bukan pada musimnya, buah tadi nilainya lebih tinggi yang mana? Bukan pada musimnya. Ini kita bukan hanya berbuah pada musimnya, wong jobo yo akeh, tapi kita diharap berbuah bukan pada musimnya. Ini paling susah. Coba kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, gampang atau susah? Hah? Ini namanya berbuah bukan pada musimnya. Saya mengasihi Pak Yeremia gampang. Kalau Pak Yeremia rekan sekerja kok. Pak Yeremia baik sama saya kok. Tapi dikala saya dijungkir balikkan, sanggupkah saya mengasihi yang menjungkir balikkan? Ini namanya berbuah bukan pada musimnya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, beli jambu merah di pasar 5.000. Kenapa? Baru musimnya. Beli mangga sekarang 10.000. Kenapa? Baru musimnya. Pas nggak musim, jambu elek-elek, kisut-kisut, warnanya nggak menarik, ditakoke sama si bakul. Bayar kali pinten Mbak, murah Mas, pinten gangsal welas mawon. Elek-elek regane 15.000. Kenapa? Bukan musimnya. Elek-elek regane larang. Nah, di sini produktif memang pada musimnya, tetapi kita diharapkan bukan sekedar pada musimnya, tidak pada musimnya pun kita harus menghasilkan pengalaman Raja Daud terhadap Raja Saul. Saya mau tanya ini, Daud sosok yang produktif. Mengapa saya katakan produktif? Dan Daud menghasilkan buah bukan pada musimnya. Mengapa saya katakan Daud menghasilkan buah bukan pada musimnya? Seperti yang saya katakan di depan, Daud bukan terancam oleh Saul. Berapa kali Daud akan ditewaskan? Daud gantian punya kesempatan emas. Tentaranya mengatakan, hari ini Tuhan telah menyerahkan ke tanganmu. Sekarang akan kutikam, selesai, dan kamu akan menjadi raja. Betul? Apa yang menjadi kata-kata Daud? Ya wis, bunuh aku menjadi rojo. Betul? Oh, salah. Tidak. Dia tidak melakukan itu, punya dua kesempatan. Dia sedang melakukan sesuatu, termenung membuat gunung. Fokus. Tiba-tiba puncak jubahnya dipotong. Nggak tahu. Setelah itu, raja bapakku lah kan, mertuanya kan ditunjukkan. Loh, waduh, sudah yang kedua. Daud menghasilkan buah bukan pada musimnya. Ini yang lebih berarti, ini yang lebih berharga. Ini yang saya katakan tadi, karena firman telah tersimpan dalam hatinya. Dia ingat, oh iya ya, raja itu diurapi oleh siapa? Tuhan. Aku tidak mau menyentuh dia. Yang diurapi itu Tuhan. Luar biasa bukan?
Ini yang saya katakan produktif. Bila kita anak-anak Tuhan cinta akan firman Tuhan, firman Tuhan menjadi rema dalam hati kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi apapun juga, kita akan bisa mengambil sebuah langkah yang sangat bijaksana. Bukan bijak sini. Kalau bijak sini, untuk diriku kesempatan emas untuk aku. Tapi untuk Tuhan yang pertama. Yang dikatakan bijaksana pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk sesama, baru yang terakhir untuk diri kita. Ini tidak bisa tidak terjadi dalam kehidupan orang yang mencintai firman. Karena firman itu adalah Tuhan, betul? Jadi orang yang bijak itu sana, ini betul-betul bijaksana si Daud ini. Wah, luar biasa. Karena cinta firman Tuhan. Harapan saya untuk kita sekalian, kita nanti dalam kehidupan kita akan diperhadapkan dengan teman-teman sekerja kita, rekan-rekan kita, dan bahkan kita mungkin berhadapan dengan orang lain yang tidak kenal kita. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan itu, yang harus kita lakukan, apa yang akan kita lakukan? Firman kita akan berbicara pada kita. Lakukan ini. Kadang kalau kita melakukan ada seseorang yang tidak kita kenal, mikir-mikir ya, betul ya? Betul nggak kira-kira? Tetapi kata Tuhan apa? Kata Tuhan, oh iya ya, aku harus mengasihi siapapun tanpa terkecuali. Akhirnya mau dikenal maupun tidak dikenal, kita melakukan sesuatu produktif, menghasilkan sesuatu yang dapat dirasakan oleh siapapun juga. Ini Daud luar biasa. Dan dalam perjanjian lama selain Daud, saya nyinggung satu juga tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hidup di bangsa yang bagaimana? Bangsa penyembah berhala. Saya mau tanya kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada istilah pribumi dan non pribumi. Orang yang punya kesempatan banyak untuk berkiprah. Kira-kira orang yang sebutannya non pribumi atau pribumi? Ulangi. Orang yang punya kesempatan banyak untuk berkiprah itu yang pribumi atau non pribumi? Jujur-jujuran. Pribumi. Di mana-mana selalu pribumi. Maka tidak heran beberapa waktu lalu Mr. Ahok di demo karena dia matanya sipit. Betul? Nek iso digencet, orang pribumi harus yang menjadi penguasa. Di mana-mana begitu. Bagaimana tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Daniel menjadi orang tinggi, petinggi di Babel. 4 raja, bukan 4 periode. Kalau 4 periode, raja, tidak tahu raja nggak ada periodenya ya. Kalau presiden itu kan ada periodenya. Nah ini 4 raja. Wah ini dari awal sampai akhir untuk mengabdi, menjadi rekan sekerja dengan orang yang berbeda tidaklah gampang. Nah, di Indonesia jadi menteri baru beberapa saat sudah reshuffle, betul? Karena nggak ada kerjasama dengan baik. Nah ini Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel menjadi petinggi selama 4 raja. Wah ini hal yang luar biasa. Mengapa demikian? Rupa-rupanya rahasianya adalah dia berkomitmen menetapkan hidupnya senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan sampai makanan loh, makanan raja loh, dia tidak mau makan. Berikan aku sayur-sayuran saja, karena memiliki roh yang takut akan Tuhan. Di dalam hatinya ada rema, tidak mau dirinya berdosa. Firman Tuhan senantiasa menuntun dalam hidupnya. Akhirnya Daniel dan teman-temannya, wes kayak ono sik kanggo iki dites 10 hari lagi. Nek 10 hari aku kesehatannya lebih jelek dan sebagainya, oke aku mau makan. Ini kata-kata yang sangat bijaksana. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yakin akan menjadi sesuatu yang terbaik di dunia karena Tuhan bersama dengan dia. Amin. Apa yang terjadi? Setelah dites,
makanane sayur-sayuran tok. Daniel yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 19-20. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya apa? Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Karena dia orang yang taat peraturan, menyimpan firman itu dalam hatinya. Karena cinta akan firman tadi. Dalam situasi apapun juga, dia selalu menjadi orang yang produktif. Kalau produktif akan selalu dipakai oleh orang lain. Amin. Ayam tidak produktif dan dipotong. Ayam jadi gulai. Sing mirah itu, betul? Lah orang produktif ngendoke ping piro? Lah seminggu ping pindho ya rugi. Nah, betul? Kita tidak produktif di tengah-tengah masalah juga kita nggak akan dianggap. Tapi kalau kita produktif dari apa yang kita ungkapkan, dari tindakan kita, sikap kita menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang namanya produktif. Orang akan menganggap kita, orang akan mengakui kita. Bukan berarti saya sudah bisa melakukan. Saya dalam proses. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sudah tidak rahasia Santi. Di RT saya, satu-satunya yang Kristen adalah saya. Pendeta meneh, punya anjing meneh. Sebelah kiri saya Pak Haji. Tetapi saya belum belajar menempatkan dengan baik. Saya menyampaikan kepada jemaat, mari kita di mana kita berada, kita membangun jembatan, jangan membangun tembok. Tembok itu pemisah, jembatan itu penghubung. Kita dengan orang lain ada jurang yang dalam. Bagaimana kita bisa, ya jembatannya bagaimana menempatkan diri kita dengan baik. Saya bikin status di Facebook, Pak Haji yang menanam, memanen, pendeta yang menikmatinya. Sebelah saya ini ono pohon kelengkeng, ada pohon sawo, ada serikaya, tapi nggak ada si miskin itu. Kalau panen ingat sama sebelah, akeh ya. Nah, terus yang sawo itu diserahkan kepada kami, Pak Pendeta. Kami tidak suka sawo, jadi kalau pokoknya sawo itu sudah besar, udah nggak usah ngomong, petik saja, walaupun begitu enak loh. Nah, mengapa demikian? Ya karena kita belajar untuk berdampak, walaupun pendeta dan haji seakan-akan ada jurang pemisah yang dalam, betul? Tetapi bagaimana kita menempatkan diri ketika firman itu adalah firman itu menjadi daging, akan terwujud dalam sikap kehidupan kita, tutur kata kita, dimanapun kita akan menjadi berkat. Amin. Hal yang pertama, 45 menit Pak ya? Ini sudah 30 menit ya? Udah berapa nih? Belum Pak. Waduh, kalau sudah ngomong maaf. Ya kalau guru kan begitu ngomongin nganggur. Yang kedua, jadi berkat yang kedua bagi orang yang cinta firman Tuhan, selain kita menjadi sosok-sosok pribadi-pribadi yang produktif karena kita dituntun oleh firman yang ada dalam hati kita, sehingga kita bertutur kata, bersikap, bertindak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, ini secara khusus pribadi kita masing-masing, kita akan menjadi sosok-sosok yang kuat. Amin. Menjadi sosok-sosok yang tetap segar. Amin. Menjadi sosok-sosok yang penuh semangat, amin. Dan tidak melokro, tidak loyo. Pohon yang kurang air langsung daunnya layu, nanti akan mati, betul? Bagi kita dikatakan orang-orang percaya yang merupakan firman dari siang dan malam, daunnya tidak akan pernah layu, seger, semringah, smiler. Tapi saya ngomong, saya itu orang senyum terus itu, tapi saya terus terang aja tidak mau di jalan senyum-senyum.
Sampai orang mengatakan Pak Rianto itu orang tidak pernah orang kok tidak punya masalah. Sopo ngomong orang masalah sak gunung. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita fokus pada masalah tersebut, muka langsung seperti kepala kuda, seperti pepaya busuk yang tidak segar lagi. Tetapi kita, anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan siang dan malam, tersimpan dalam hatinya, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap tegar. Amin. Kembali Sadrak Mesak Abednego ditantang, bukan Daniel, ditantang akan dilempar di dapur api, betul? Firman Tuhan mati, wis rapopo, tegar. Neraka jadi surga. Lah kalau dapur api yang melemparkannya mati, betul? Dia menari-nari 4 orang. Tadinya berapa orang? Loh, kayak anak dewa kayak sing sijine kok jadi 4 orang. Rambut tidak angus. Padahal rambut kena api sithik langsung keriting, betul? Tetapi ini panasnya berlipat-lipat yang melemparkan saja mati. Tapi mereka bertiga tetap. Ketika Kaleb dan Yosua masuk dalam perjanjian, ada 12 orang bukan? 12 pemilih, kurang loro. 10 lawan 2. Secara kuantitas, kalau voting sing menang 10, betul? Tetapi Kaleb dan Yosua karena telah menyimpan firman itu dalam hati, Tuhan yang telah membawa, Tuhan yang tetap bekerja, Dia membawa tidak berhenti. Makanya dikatakan firman tadi tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Kuasanya Tuhan juga tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Kalau Allah telah menolong keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, walaupun belum sampai, tapi dari peristiwa 40 tahun ini di padang gurun, Tuhan telah menyatakan pertolongannya. Tuhan telah berbicara kepada Musa dan Yosua mendengar itu. Itu disimpan dalam hatinya. Allahnya Musa sama dengan Allahku, yang telah menolong Musa akan menolong aku. Inilah yang dipegang oleh siapa? Kaleb dan Yosua. Makanya mereka langsung udah putus asa, udah tidak sanggup berbuat apa-apa. Tetapi Kaleb dan Yosua, tidak, kita akan maju dan kita akan mendudukinya, kita akan menang. Ini luar biasa. Mengapa begitu? Karena Tuhan yang besar menyertai dia. Mereka disertai banyak orang, tapi kekuatan manusia berapa kali ciptaan. Tapi ini satu, tapi Sang Pencipta jagat raya, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas atas hidup manusia. Makanya Yosua dan Kaleb tidak ada ragu dan takut, tetap tegar. Nah, kita tidak demikian dalam hidup ini. Saya sekali lagi, saya belum bisa melakukan banyak hal, tapi ini yang saya sedang belajar. Saya punya kepala sekolah, Bu Partini selalu mengatakan, Pak Rianto luar biasa, kuat segala macam. Karena terus terang aja, dia tahu masalah saya yang saya hadapi. Wah, saya punya masalah yang banyak. Mungkin Bu Santi mungkin dengar sedikit-sedikit toh, tapi masalah saya sangat banyak. Tetapi dimanapun saya ada, selalu senyum. Hanya satu yang saya ingat, saya tidak mau senyum sendiri saja. Kan saya dengan senyum, saya selalu mengatakan semangat. Di Facebook, di WA, dengan siapapun juga, kata satu yang tidak pernah lupa dalam diri saya, keluar dari saya, semangat. Kan dengan semangat inilah kita akan mampu melakukan sesuatu. Tapi kalau loyo kita keluar bisa melakukan sesuatu, ini menggambarkan orang yang optimis. Mengapa optimis? Bukan karena kekuatan kita. Siapa kasih kita? Kita hanya debu tanah, rapuh gampang rusak. Tetapi di balik debu tanah ini ada sesuatu yang luar biasa. Dia Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menuju negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jelas-jelas orang-orang yang ada di sekitarnya adalah raksasa-raksasa. Tetapi siapakah mereka? Dikatakan seperti belalang. Tidak berarti. Tetapi Kaleb dan Yosua luar biasa. Karena tahu Allahnya menyertainya. Tadi saya akan ngomong tentang kitab Mazmur gitu ya. Nah ini sekarang coba kita lihat
Mazmur pasal yang ke-19 ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi dengan firman yang kita cintai, yang kita simpan dalam hati kita, yang menjadi rema dalam kehidupan kita, itulah yang akan menyegarkan kita, menguatkan kita ketika kita menghadapi segala sesuatunya. Amin. Makanya ini adalah tema yang luar biasa untuk jemaat yang jika yang ada di Kuliah Desmoro ini, dengan semua kita yang asli cinta akan firman, betul, kita akan menjadi sosok-sosok yang produktif. Yang kedua, dalam situasi apapun juga kita akan menjadi sosok-sosok yang tegar, tidak melulu, senantiasa optimis, semangat untuk melakukan yang terbaik karena Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Anak sekolah minggunya nih, aku pahlawan kecil-kecil, kayak Daud. Yesus panglimaku, bila Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawab bareng-bareng, orang ono tidak ada yang mengalahkan kita karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Yang terakhir, masih berapa menit Pak ya? 10 menit. Waduh, 5 menit. Oke, ekspres. Yang terakhir ini yaitu hidup sukses. Lah, kalau hidup sukses seneng ya. Sukses dalam bidang apa? Jadi jangan langsung berkaitan langsung, wah nanti apa akan kaya raya, bebas dari sakit penyakit segala macam. Jangan langsung berpikir seperti itu. Walaupun bisa terjadi itu bonus kan begitu. Tetapi yang jelas, apa yang diperbuatnya selalu berhasil menurut ukuran Tuhan dan ukuran yang terbaik untuk kita. Amin. Ukuran Tuhan dan ukuran yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang tidak terbaik buat kita, maunya kita yang berkelebihan bukan? Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Makanya janda miskin minyak itu dituang terus, betul? Setelah tempatnya habis, masih ngalir? Enggak. Kalau ngalir berbahaya, kepleset. Dan ojo kepleset, secukupnya. Sukses Daud dengan pengenalannya diri terhadap Tuhan. 5 menit sekarang tinggal 4 menit. Daud ketika melawan Goliat, dia direndahkan bukan? Tapi tahu Tuhan bersama. Kamu maju dengan lembing, dengan tombak, dengan perisai, peralatan yang lengkap, dengan keterampilanmu yang luar biasa. Tapi aku maju dalam segala keterbatasanku ini. Tapi aku maju bersama dengan Tuhan. Hanya mainan ketapel saja. Mungkin kayak anak kecil goyang-goyang ini. Mau tinju, mau dolanan nih. Hal yang sederhana, hal yang kecil diserahkan kepada Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa, yang tidak masuk di logika, betul? Lah bagaimana masuk logika? Lah tutup ketopong rapat kok ya, untuk ngarahi susah. Ini pakai pistol nih, dia udah pusing ini. Lah ini ketapel, kok iso ngusep itu? Ini hal sepele. Tapi kalau di hadapan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, hal yang terakhir, apapun yang kita perbuat, bila sesuai dengan firman-Nya, kita akan berhasil, kita akan sukses. Daud mengatakan demikian. Sekarang aku tahu. Mazmur pasal yang ke-20 ayat 6-7. Bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kalau kita cinta akan firman Tuhan, berarti kita cinta tuh, kita mendengar, kita melakukan, kita mentaati. Dengan itu ayat yang ketiga ini akan digenapi untuk kita sekarang. Menjadi sosok yang produktif, kita tetap akan penuh semangat, kita akan optimis, tidak global. Dan yang terakhir, apapun yang kita lakukan, Tuhan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu telah selesai berbicara.
Tapi hambamu sangat yakin bahwa rohmu yang kudus akan terus menyingkapkan rasa firman-Mu lebih dalam lagi. Dan biarlah Tuhan, Engkau pada saat ini menjamah setiap anak-anak-Mu, dan biarlah mereka semua menjadi sosok-sosok yang cinta akan firman-Mu, cinta akan Engkau, yaitu mendengar, melakukan akan kebenaran firman-Mu. Sempurnakan firman-Mu dan berkatilah kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua telah mendengar firman Tuhan dan kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah kesempatan pagi ini kita terus bersama-sama menikmati akan anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Karena itu atas nama seluruh pengurus jemaat RBC, Rehoboth Blessed Community, saya sebagai kepala jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Theophilus Rianto yang telah jadi berkat buat kita pagi ini. Mari kita akan berikan aplaus kepada beliau dengan aplaus tepuk tangan lebih semangat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Kamis yang akan datang kita akan bersama-sama bertemu di Bond Fellowship di rumahnya Ibu Mai. Dan saya bersama-sama dengan jemaat yang ada di daerah Ngalian akan bersama-sama memikirkan dan melakukan untuk buat acara Bond Fellowship supaya teman-teman yang ada di atas bisa punya waktu khusus Bond Fellowship di sana dan mereka tidak turun ke bawah. Lain hari, jadi bukan hari Kamis,